Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di Wandi Silat Aceh. Untuk kali ini kita telah kedatangan tamu yang cukup istimewa. Tentunya sama-sama kita ketahui bahwa beliau ini adalah sebagai ketua dari Dewan Pendekar Aceh, ketua dari BUSO untuk FPSTI Aceh. Jadi kita sebenarnya sangat-sangat mengharapkan beliau hadir kemari untuk sebagai motivasi bagi kita di sini di Kota Langsa. Bagaimana kedepannya supaya lebih maju. Ini Gure, saya ingin bertanya nih sama Gure. Sebenarnya kita ini sejak kapan sudah didirikan FPSTI ini untuk Aceh? Ya. Untuk Aceh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ini pertanyaan dari Bu Rewandi ini mungkin ada juga ditanyakan dengan rekan lain. Ya, sekalian aja saya jawab pas secara sederhana ini kan. Iya. Ada rekam sedikit. Alhamdulillah. Perlu ini diketahui. Jadi sebelum saya jawab tentang FPSTI, saya jawab dulu tentang keputusan silat tradisional. Oh ya, iya. Ya kan? Iya, saya. Jadi FPSTI itu disebut dia nasional. Ya, jadi tahun 2012 2012 ya. saya berdirikan Dewan Pendekar Aceh. Karena sebelumnya saya berdirikan perguruan silat Nangro Siwah Buso. Oh gitu ya, ya. Jadi nggak mungkin seluruh pendekar silat tradisional Aceh kita suruh gabung ke Siwah. Benar. Nggak mungkin, dia punya gerak tersendiri, punya strategi sendiri, punya teknik sendiri. Kemudian dalam perjalanan dari tahun 1999 masa konflik, Ya. karena kita damai Aceh 2005 ya. Ya. Dari tahun 1999 saya berdirikan Siwah, kemudian sampai tahun 2012 muncul ide untuk mendirikan induk organisasi bagaimana caranya supaya seluruh pendekar tradisional yang ada di Aceh kearifan lokal. Nah, itu menarik itu sebenarnya. Supaya bisa bergabung. Iya. Bahu membahu untuk kita saling menjaga, saling mempopulerkan ya tradisi kenebak tidak turun Aceh. Jadi alhamdulillah tahun 2012 saya dirikan BUSO, yaitu 2012 singkatan dari Bersatu Silat Nangro. Itu didirikan di mana tuh? Di Luk Semoy. Di Luk Semoy ya. Di Luk Berarti pertama sekali untuk BUSO itu berdiri di Luk Semoy. Badan hukumnya di Luk Semoy. Baik. Kemudian dalam perjalanan 2013 saya membawa BUSO ini, organisasi BUSO ini ke provinsi. Ya. Masa itu Abu Dottor gubernur. Abu Dottor gubernur, kemudian alhamdulillah didukung penuh oleh gubernur pada masa itu. Kemudian gubernur mengarahkan kita untuk membuat satu lagi akte. Ya. Akte untuk provinsi. Oh gitu. Jadi 2013 kita juga membuat akte secara menyeluruh untuk Bersatu Silat Nangro, dan kemudian kita dilibatkan ke semua acara acara seremonial pemerintah Aceh, termasuk di Pekan Kebudayaan Aceh. benar. Jadi ya. ada pembukaan pameran kan, ada pengukuhan Wali Nangro, luar biasa kemudian peresmian pelabuhan PPI ya. Jadi gaungnya semasa Abu Dottor itu luar biasa. Dr. Zaini. Dr. Zaini Abdullah. Jadi demikian. Kemudian seperti pertanyaan tadi, 2018 atau 2017-2018, nah Rahmat Shah dengan para kawan-kawan Presiden Persilat ya, mendirikan organisasi FPSTI tahun 2017-2018. Jadi di Indonesia untuk Presiden pencak silat dunia. Iya, pencak silat tradisional dunia. FPSTI, Federasi Silat Tradisional Indonesia.
Ya, jadi Buso ini include juga ke sana. Oh, Nah, iya. cuman di Buso ini nggak bisa bergabung yang nasional, karena ceritanya cerita kearifan lokal. Kearifan lokal benar. Nah, benar. jadi berhubung ada FPSTI yang nasional, Iya. nah, baru bisa kita gabungkan semua. Iya. Kebetulan saya juga ketua umum di Provinsi Aceh. Terima kasih atas kepercayaan kawan-kawan. Berarti artinya untuk silat Aceh ini bukan tertinggal dari daerah-daerah lain. Memang termasuk di dalam pencak silat tradisional dunia. Iya, ya? benar. Bukan hanya Indonesia, dunia juga ya. Internasional. Itu berarti sampai dengan hari ini Pak Presiden sudah mengenal benar ini. Iya. Untuk pencak silat Aceh ini sudah sangat mengenal, ya. sangat mengenal. Karena beliau Presiden Pencak Silat FPSI Rahmat Shah, kami dulu pernah ketemu di Medan. Di Medan. Ya, beliau orang Medan. Ya, beliau orang Medan. Kemudian beliau dari Jakarta pulang ke Medan. Dan saya susul beliau ke sana. Ya, silaturahmi kita dengan pendekar silat tradisional Sumatera Utara. Nah, kita membahas panjang lebar. Nah, jadi beliau sangat kenal. Saya lihat itu berarti dari 2008 sudah ada 2009, 2013, 2017 sampai dengan 2023 ini. Apa sebenarnya tujuan Abu untuk tetap mempertahankan silat Aceh ini? Ya. Jadi ini berarti saya menjawab secara sejarah. Iya. Secara sejarah. Karena kan silat tradisional ini tidak lepas dari sejarah. Karena Sejarah Endatu, Ya, atau Endatu. bahasa orang luar itu nenek moyang. Nek tu tanya. Nah, nenek moyang orang luar mengatakan. Ya. Jadi silat tradisional Aceh itu atau silet. Silat. Silet. Kalau Padang itu silet. Silat. Nah, Benar. kalau silat itu nasional. Ya. Nah, jadi silet ini adalah ciri khas Aceh. Nah, dan mohon maaf, ini kita cerita sejarah. Dulu masa penjajahan, Iya. baik itu Portugis, Belanda dan Jepang, ya, masa agresi mereka ke Nanggroe Aceh, itu Endatu orang Aceh itu melawan mereka itu bukan dengan aliran bela diri lain, Iya. tapi dengan silat. Apakah mereka dulu sudah punya silat? Sudah, Sudah ya. karena perintah Sultan Ali Muhayyad Shah tahun 1507 Masehi. Nah, didirikan Bandar Aceh Darussalam. Iya. Ada 21 maklumat muafakat perintah Sultan. Urutan ke-7 dan ke-8 diperintahkan kepada seluruh rakyat Aceh yang sudah akhir balik untuk belajar ilmu silat kepada pendekar silat tradisional Aceh. Nah, itu sudah, itu memang perintah Sultan tahun 1507. Iya. Berarti sekian ratus tahun yang lalu. Iya. Nah, berarti sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada. Ya, artinya Abu ingin meneruskan ini. Nah, kita teruskan sebagai generasi. Ya, tetapi tujuan kita bukan untuk menjadi pemberontak. Kita bukan mendidik generasi untuk memanfaatkan keahlian bela diri silat tradisional Aceh ini untuk negatif. Iya. Tapi tidak, kita mendidik generasi muda Aceh ini supaya mereka sehat juga. Ya. Ya, itu disiplin, kemudian taat dalam beragama, kemudian mereka mau menjaga bangsa agama Islam di Nanggroe Aceh. Dan prestasi harus luar biasa juga mereka. Ya. Bagaimana dengan dukungan dari masyarakat kita? Alhamdulillah di saat masyarakat kita bercerita tentang akar rumput sejarah peradaban ini. Ini maksudnya termasuk di kabupaten-kabupaten lain, Ya. seperti Nagan Raya, Ya. Aceh Barat dan lain-lain. Ya, itu sebenarnya data gure-gure silat atau jamu-jamu silat yang tersebar di 23 kabupaten kota sudah ada sama kita. Sudah ada sama kita. Seperti contoh hari ini catatan dengan kita tentang Putra Aceh. Nah, Durewani punya. Alhamdulillah nih ada waktu kesempatan kita sudah silaturahmi. Demikian juga dengan kabupaten kota lain dengan gure-gure pendekar lain kita akan
silaturahmi. Menarik ini. Nah. Saya yang lebih menariknya, kapan kita bisa buat event? Karena event itu kita kan sama-sama tahu, dengan adanya event itu kita bisa mengukur sejauh mana silat Nanggro ini. Adakah atletnya atau tidak? Jadi kita bisa buktikan di event itu. Bagaimana kalau menurut Abu? Mengenai event itu sebenarnya kita sudah banyak mengikuti event. Sudah banyak ya? Sudah banyak. Apalagi sudah dibantu oleh FPSTI. Iya. Nah, kita itu harus akui ya. Pak Ramsah, terima kasih Pak Presiden. Pak Presiden atau FPSTI melalui WTPSF, Iya. World Traditional Silat Indonesia. itu memfasilitasi seluruh perguruan silat yang ada di Nusantara, termasuk di Aceh untuk Iya. ikut festival secara online. Secara online. Masa itu kan pandemi ya. Iya. 2019, 2020. 21 itu masa pandemi. Iya. Nah, jadi semuanya pakai Zoom, Iya. Zoom meeting, pejabat semua pakai Zoom meeting. Iya. Jadi kita juga pakai Zoom meeting. Iya. Tetapi intinya, alhamdulillah saya lihat ada beberapa perguruan silat tradisional Aceh yang ikut serta, termasuk Putra Aceh. Siap. Nah, ya kan? Iya. Nah, mereka ikut ke Festival Selangor, Iya. mereka ikut ke Pahang. Pahang, mereka ikut ke Australia Iya. yang baru-baru ini kan. Luar biasa event. Cuman ke depan kita berharap ada event secara langsung. Iya. Ini dia. Ada event. Ini yang kami tunggu-tunggu Iya. dari masyarakat Aceh ini. Bagaimana nih Abu mensiasatinya agar bisa berkumpulnya silat Nanggro di satu tempat? Mungkin di tempat Abu. Nah, inilah tujuan saya melakukan silaturahmi. Tujuan saya melakukan silaturahmi ke Pura Demawandi, Iya, Pura iya. Arsyad, Pura lain. Saya mau menjalin inspirasi supaya semuanya bisa terkumpul ke dalam buku catatan, akan saya pelajari, akan saya simak, akan saya bawa ke provinsi. Apalagi hari ini kita sudah diterima sebagai anggota Kormi. Oh, sudah diterima sebagai anggota Kormi. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Jadi Dewan Penyelenggara. Artinya kita sudah terdaftar di Kormi Aceh. Terdaftar. Secara tidak langsung pemerintah Aceh sudah mengetahui keberadaan kita. Jelas. Alhamdulillah, itu memang sangat-sangat kita tunggu. Kemudian Abu, ini apa langkah-langkah Abu ke depan ini? Apakah ada pemersatunya atau ada satu ikatan nanti dikumpulkan seluruhnya masyarakat yang silat Aceh ini di suatu tempat nanti? Mungkin dibuat semacam jambore atau semacam itu. Ada nggak itu keinginan untuk melihat kemampuan atau seberapa besar sih silat Aceh ini yang betul-betul ada, dan seberapa banyak perguruan yang sudah bergabung di silat Aceh? Itu mungkin dari kami, saya kebetulan sebagai salah satu perguruan silat yang ada di Aceh, yang punya perguruan Putra Aceh, sangat-sangat menginginkan kita ini ada semacam ukhuwah, kumpulan itu, berkumpul di satu tempat, kita buktikan kepada dunia bahwa kita juga Aceh ini adalah titisannya pejuang-pejuang yang memerdekakan Republik Indonesia. Itu seperti itu. Mungkin Abu ada nggak rencana atau keinginan untuk menyatukan para pendekar Aceh ini di dalam satu wadah? Ya. Jadi sebetulnya wadah itu memang sudah ada, ya. Yaitu PUSO, Silat Nanggro, yang resmi berbadan hukum. Nah, kalau bercerita tentang keinginan kita untuk menyatukan semua, kita mau menampakkan kepada dunia bahwa silat tradisional ini adalah salah satu warisan kenegaraan jatuh. Ini tentu kita membutuhkan bantuan dari pihak lain, pihak lain atau orang-orang yang bijaksana dalam memikirkan persoalan peradaban budaya ini. Ini termasuk peradaban budaya kan. Jadi kita kembali ke persoalan Aceh ini, leg spesialis. Nah, ya kan? Jadi makanya saya dulu waktu masih Abu Dr. Jaini itu gubernur,
saya memegang satu pedoman yaitu UU PA, Undang-Undang PA. Pemerintah Aceh tentang budaya. Nah, tentang budaya Aceh. Jadi di situ tertulis jelas. Kemudian hari ini kita kan punya lambang supremasi pemersatu budaya, agama Islam dan budaya di Nanggro Aceh, yaitu yang Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Malik Mahmud. Nah, kan? Jadi ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, untuk kita laporkan kepada beliau sejauh mana perkembangan selama ini telah kita bekerja untuk peradaban Silat Nanggro. Kemudian kita nanti di sana akan mengusulkan termasuk ide keinginan tadi untuk menyatukan seluruh pendekat dalam satu binaan resmi dari pemerintah. Tentunya berarti salah satunya juga kita punya ID card ya, kartu silat Aceh itu harus dimiliki kepada seluruh atlet-atlet pencak silat. Jadi mereka juga salah satu kebanggaan bagi mereka kan. Itu mungkin bisa kita laksanakan kalau memang semuanya mau berpikir ke arah yang sama, berpikir positif. Jadi ini Abu yang jadi tanda tanya, bagi kami sebagai masyarakat Aceh. Ini nanti jangan-jangan bisa disalahgunakan pencak silat ini ke satu arah nanti diarahkan. Bisa contoh mungkin dibuat geng, dibuat semacam kumpulan-kumpulan yang tentunya secara tidak langsung nanti apabila ada terjadi sesuatu kita kumpul serang mereka. Jadi apakah itu nanti bisa terjadi seperti itu? Karena apa? Silat kita kan juga mempelajari senjata, menggunakan senjata dan lain-lain. Kalau memang itu terbuka, ada payung hukumnya, tentunya kita masih lebih aman. Tapi kalau tidak ada payung hukum, seperti kejadian-kejadian, maaf, ini kejadian di luar, itu sering tawuran. Karena apa? Mereka sudah pintar. Ini bagaimana Abu mensiasati seperti ini, yang orang-orang seperti ini? Banyak itu kalau di luar, kita tidak bilang daerahnya, tapi sering terjadi seperti itu tawuran yang logonya jelas, labelnya pencak silat. Kita juga bahagian dari pencak silat, walaupun di silat Aceh, tapi bisa jadi ini latar belakang kita sudah diketahui bahwa di Aceh ini sering terjadi pemberontakan, sering terjadi kekejaman, sering terjadi penistaan dan lain-lain. Adakah ini salah satu tujuannya mendirikan ini untuk menjadi penentang pada saat nanti ada kejadian-kejadian, bisa jadi dari luar Aceh, dari institusi, ini maaf, dari institusi yang jelas menggunakan senjata, kita juga ada senjata. Apakah ini dasar didirikan silat ini atau memang murni untuk kesejahteraan masyarakat? Ya, ini juga pertanyaan yang menarik, dan tadi mungkin ada itu saya jelaskan bahwa tujuan kita untuk mendirikan Bersatu Silat Nanggro ini, pendekar ini, kita didik generasi itu bukan untuk jadi pemberontak, bukan untuk jadi bandit, bukan untuk jadi penjahat. Makanya kita hari ini mohon maaf, kita sering lupa bahwa dalam mendidik generasi itu tidak hanya cukup dengan fisik, pembinaan fisik, tapi di situ ada pembinaan moral, pembinaan mental, spiritualitas Islam. Makanya hari ini alhamdulillah Dewan Pendekar Aceh sebagian, belum semuanya, kita sudah menggabungkan diri kepada majelis tarbiyah. Tarbiyah yang di situ ada pengajian, kan? Sekarang kan kita pakai media medsos mudah, kan? Ada pengajian, kita nggak sempat itu ngaji ke balai itu, ngaji melalui HP aja. Yang sudah kita itu ulama-ulama kita ada di Aceh. Ini udah 1-2 saya masukkan ke grup tarbiyah. Supaya kenapa? Mereka yang sudah kita berikan
hak untuk mengajar Hmm. pada ilmu silat. Ya. Mereka juga paham tentang adab, etika, sopan santun, mana yang hak, mana yang batil. Ya. Nah, itu. Ini yang mungkin praktisi olahraga ini ada yang lupa gitu, bahwa mendidik generasi ini tidak hanya cukup dengan fisik. Karena kalau kita didik tok dengan fisik, dia yang ada yang kuat, ada yang kuat lagi, ada yang kuat lagi, benar. ada yang kuat, jadi saling adu otot. Nah, jadi kalau dibina juga dengan mental yang baik, mental spiritualitas Islam, tentang ilmu budi pekerti, ya, kalau bahasa luar ada sopan-santun, saya rasa. Menyambung dari Abu sampaikan tadi bahwa membina mental dari sejak dini itu, keinginan yang seperti apa nih kepada siswa-siswi ini? Apakah bisa dimasukkan silat Nanggro ini ke dalam MULOK, muatan lokal untuk pendidikan olahraga di sekolah-sekolah? Itu mungkin ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu ranahnya melalui kita ada wadah, ada wali. Nah, mungkin itu salah satu agenda Abu ya. Untuk ke sekolah-sekolah, berarti dengan adanya itu berarti secara otomatis sejak dini masyarakat Aceh telah terbina. Betul. Sebagai penutup ini, apa harapan Abu untuk kedepannya terhadap silat Nanggro ini? Ya, jadi harapan saya kepada masyarakat Aceh, sebetulnya bercerita tentang tanggung jawab kita bersama untuk generasi muda ini bukan hanya Aceh, tapi skala nasional. Oh iya. Tapi malah skala jauh internasional. Iya. Tanggung jawab moral. Karena dari generasi muda inilah akan lahir ciri khas, ciri khas atau sosok atau cerminan. Bagaimana cara kita mendidik semenjak dini, kan? Iya. Kalau mereka kita didik secara baik masa kecil, maka mereka dewasa pun akan menjadi orang-orang yang bisa menjadi panutan. Makanya kita berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya Aceh juga, Indonesia juga, bantulah, doakan kami supaya kami sukses dalam membina generasi muda yang paham akan peradaban budaya jati bangsa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tadi perbincangan kita dengan Abu Siwah yang tentunya kita tahu sebagai Ketua Dewan Pendekar Aceh. Saya Wandi Silat Aceh mengucapkan terima kasih kepada Abu Siwah yang telah memberikan motivasi bagi atlet-atlet pencak silat Aceh, bagi generasi-generasi Aceh untuk bersatu dalam silat Nanggro dan menjadikan silat ini sebagai ujung tombak kita dalam melakukan segala kegiatan-kegiatan, baik dalam kegiatan agama maupun dalam kegiatan-kegiatan di sosial masyarakat. Demikian dengan saya di Wandi Silat Aceh.